صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Syukran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minas zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Alhamdulillah kita baru mulai jam 6:10 baru selesai baca Al-Kahfi dan juga 2 lembar dari juz ke-6. Hari ini Allah buka ayatnya dengan la yuhibbullahul jahra bis-su' minal qaul illa man zulim. 2 mata, 2 telinga itu pelajaran dari Allah untuk mengingatkan kita. Allah titipkan kita 1 mulut, 2 mata suruh banyak-banyak melihat, 2 telinga suruh banyak-banyak mendengar, 1 mulut sedikitkan bicara. Kalaupun mau bicara, bicaralah yang baik-baik, karena Allah tidak suka kalimat-kalimat yang buruk. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qaul. Yang omongan-omongan atau statement-statement jelek itu biasanya ucapan-ucapan yang dibenci oleh Allah. Abang, kakak, ayah, bunda yang baik, 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. Lalu kita turun ke lapangan, hadir, melihat. Itu belajar menghidupkan hati, karena yang dihidupkan adalah rasa. Jadi guru harus punya rasa, karena bukan kepintarannya yang membuat murid pintar. Muridnya dikasih paham sama Allah tuh ya karena Allah yang ngasih ilmunya.
Maka kemarin saya bilang guru tidak boleh bermaksiat, murid pun tidak boleh bermaksiat, supaya dia connect gitu antara yang berat dengan yang real. Imam Syafi'i pernah ngadu kepada gurunya, ngapa aku ini susah ngapal gitu. Lalu dikasih tahu lah sama gurunya, fa akhbarani bi annal ilma nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Berapa waktu yang lalu saya pernah ngasih tahu atau ngomong, bahkan bikin deklarasi gitu, Universitas Kehidupan. Universitas Kehidupan ini untuk siapapun, untuk abang kakak yang mungkin tidak sempat kuliah karena mungkin dulu belum ada waktunya, ya belum ada apa? Belum ada waktunya untuk kuliah, jadi ya kakak-kakak, abang-abang kuliahnya di sini. Apa syarat ikut UK Universitas Kehidupan? Syaratnya adalah IRS. I itu ikhlas, R itu ridho, S itu sabar. Siapa yang mulai sadar mempraktekannya tidak semudah nulis logonya? Hah? Ada yang mulai ngerasa? Mantap nggak mempraktekkan itu? Mantap sekali ya. Review. Belum kuliah, belum daftar menjadi mahasiswa, udah dapat ujian. Oh, kan mantap tuh. Ada Pak Man di atas atap, mantap. Nih, UK. Ikhlas itu kapan sih? Hari Jumat ini review saja, review. Kapan ikhlas? Saat kita melakukan apapun hanya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Antum boleh lulus dari satu kampus dengan predikat terbaik, antum boleh ini, tapi di Universitas Kehidupan belum tentu lulus, karena ujiannya sepanjang masa. Baru ngomong, datang ujian, gimana? Baru disebut-sebut, di-mention, ujiannya langsung datang. Terus kita berseloroh atau berkelakar di internal, ayatnya hidup. Itu istilah yang kita gunakan untuk menunjukkan pagi disebut, berapa jam kemudian langsung praktek. Ikhlas seperti kata-kata ikhlas di dalam Al-Quran, tidak boleh diungkit-ungkit. Tidak boleh kita bilang ini karena saya. Tidak ada karena saya, semua karena Allah. Ini saya yang berjasa, tidak ada jasa kita, Allah yang mudahkan. Ditunjuk muka kita, kau nih gini, padahal kita yang ngerjakan. Terus orang tidak apresiasi apa yang kita lakukan. Biasa ya, aku berbuat bukan untuk dia, ya untuk Allah. Situ ujian keikhlasan. Antum berbuat baik terus dipuji, diapresiasi, ya biasa. Terus antum berbuat baik tidak ada yang muji-muji gitu, gimana rasanya tuh? Mantap tak? Mantap. Saya pernah bilang semut hitam apa? Di atas batu hitam, di dalam gua, di malam hari. Sepi apresiasi, rawan caci maki. Coba bilang. Nanti pasti habis ini tidak lama komen nih, kok materinya pas sekali. Tidak ada yang pas sekali, bukan karena saya nyusun materinya, tidak. Kan dia ayatnya tuh, algoritmanya tuh tidak bisa ditebak nih. Abang berbuat baik sama istri, terus istri tidak mengapresiasi, ya biasa aja. Kan udah sering kayak gitu, betul gak?
Tetap berbuat baik atau berhenti berbuat baik? Iya ke. Benar sikit. Tepuk sebelahnya. Iya ke. Yang benar. SMK subhanallah, lagi temenung lihat di HP nyari jawaban, ceder langsung keluar jawabannya. Ini jawabannya itu pilihan ganda atau esai? Nah, iya Ustaz kok pas sekali. Kata orang Sambas, dah kupadahkan. Apa? Hujannya tiap hari. Sepi apresiasi, rawan caci maki. Coba bilang. Sepi apresiasi, rawan caci maki. Padahal banyak tadi saya mau siapkan materi itu. Nengok ayatnya bagus-bagus nih. Al-Kahfi apalagi. Geram nengoknya kan banyak sekali. Begitu nengok muka tuh berubah kontennya. Wajahmu adalah konten. Kumaha eta? Nah, kan gitu. Jadi gimana itu? Piye to iki? Nah, gitu. Itu kalimat-kalimat kita tidak terima dengan apa yang kita harapkan, kok tidak sesuai dengan kenyataan. Maka kalimatnya piye to iki? Ibu-ibu ini loh, lampu sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Kata ibu-ibu itu, suka-suka aku lah, kata dia. Motor-motor aku, kata dia. Ayo. Yang mau belok aku. Ngapa kau yang ribut? Panjang enggak tuh ceritanya tuh? Panjang. Suaminya mengingatkan istri, begini mah. Tahu apa jawabannya? Papa juga dulu begitu, dulu. Bayangkanlah. Ahli sejarah. Balik lagi ke 3 tahun yang lalu. Tepuk-tepuk sebelahnya bilang astagfirullahaladzim. Kok pas sekali pagi ini. Apa pelajaran utama di Universitas Kehidupan? Ikhlas. Apa tuh ikhlas? Sepi apresiasi, rawan caci maki. Tapi Allah bilang la yuhibbullahul jahra bisu. Allah tidak suka dengan ucapan-ucapan buruk. Oke, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillah, tetap jalan. Mudah? Enggak. Enak? Enggak. Itulah surga, priceless, enggak bisa dibayar. Antum berharap semua jalan mulus gitu. Nah, ini baru bab 1, baru fakultas keikhlasan. Baru fakultas apa? Keikhlasan. Sepi apresiasi, rawan caci maki. Datang paling awal, balik paling akhir. Kalau acara bagus tak ada yang puji, begitu acara jelek dikit langsung kena caci maki. Mantap, keren. Tepuk sebelahnya bilang inilah kehidupan. Apa? Gantian balas. Tadi itu kan tepuk sebelah kanan kan, sekarang balas. Balas. Berkacalah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat apa tuh? Surat apa? Mana kata-kata ikhlasnya? Jadi kalau mau belajar di fakultas keikhlasan, jangan pernah nyebut diri antum sudah ikhlas. Saya ikhlas Ustaz, insya Allah saya ikhlas. Pegang bibir
sendiri ya. Saya mau nyuruh pegang bibir kawannya, cuma nggak sopan kan. Bilang apa? Ya, ini boleh diapresiasi nih. Ibu-ibu itu banyak yang dipikir Ustadz, naik motor, pikirannya rumah, pasar, anak, Masya Allah. Jadi rating kiri lupa matikan, beloklah ke kanan. Oh, ya. Oke. Mantap. Suka-suka kau lah. Iya, betul. Pokoknya betul lah. Betul. Pokoknya kita yang waras. Makanya saya kadang-kadang kalau nengok orang bawa mobil laju-laju tuh, nengok ada motor di sebelah kiri, takut saya rasa nak nginjak rem rasanya. Ya kan? Gak apa-apa. Insya Allah semoga pikirannya dibersihkan Allah ya. Nggak banyak pikiran lagi. Kasihan juga kok. Ikhlas. Sampai iblis bilang gini, aku bisa goda semuanya ya Allah, aku bisa ganggu semua hamba, aku bisa rusakkan dan rosokkan mereka ke dalam neraka jahanam, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi hamba-hambamu yang ikhlas tak bisa aku tembus. Aku tak bisa tembus siapa? Orang-orang yang ikhlas. Kayak gimana orang ikhlas itu? Yang dia itu tak ada urusan sama manusia, tak ada urusan sama makhluk. Tak ada urusan sama makhluk, tak ada urusan sama manusia. Dengarkan ini. Saya sering lihat bapak-bapak juga set kanan belok ke kiri. Tenang. Jadi bukan hanya ibu-ibu Ustadz, sen motor kan nggak balik otomatis kayak mobil. Oke, sip. Semuanya angkat jempolnya, semuanya bilang apa? Mantap, sip. Nah, gini lah dunia tuh. Jadi kalau baca-baca konten gini tuh bagi saya tuh hiburan gitu, ketawa, lucu gitu ya, bisa senyum. Nah, kita akan tunggu saudara-saudara apa. Jadi kita baca komen ya hari ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Wah, ini bikin keruh nih. Komen selanjutnya. Pernah lihat juga ibu-ibu sen kanan tapi lurus. Jangan nambah keruh ya. Kita baru belajar ikhlas ya. Tenang. Ini kita sampai jam 7 bahas ini agak. Bahas lampu sen. Padahal tadi baru materinya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah tidak suka orang-orang yang memamerkan kata-kata yang buruk. Maka teman-teman, ikhlas itu ranahnya Allah. Hanya Allah yang tahu kita tuh ikhlas atau enggak. Maka saya bilang ikhlas itu seperti orang tidur. Apa ikhlas itu? Apa? Ikhlas seperti orang tidur. Orang tidur tuh tidak akan tahu dan tidak akan bilang kalau dia sedang bu lagi ngapain bu? Lagi tidur. Oh, bohong. Tidur-tiduran tuh. Tapi orang tidur itu kalau ditanya tidak sadar. Orang ikhlas juga begitu. Banyak yang tidak
sadar kalau dia sedang ikhlas. Bahkan dia sangat berhati-hati. Maka saya pernah tanya sama guru saya, guru, gimana mendefinisikan ikhlas dengan bahasa yang mudah dipahami? Dia bilang ketika engkau berusaha menyembunyikan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan aib-aibmu. Oh, sampai di level itu? Iya. Kata guru saya, ikhlas itu engkau menganggap amal solehmu seperti amal burukmu dan engkau sembunyikan rapat-rapat agar tidak ada orang yang tahu. Itu ikhlas. Wah, panjang penjelasannya kalau bikin kaos gimana? Nah, dapat ilham 2L, lakukan, lupakan, selesai. Tapi saking pintarnya jamaah SMK nih, utang pun di 2L kan ya. Kata Ustadz 2L, lakukan. Enggak, di situ aplikasinya pintar. Dia punya utang, lakukan, lupakan. Enggak gitu. Salah gitu. Kata Ustadz Lukman, aku juga LG. Apa kata Mael? Aku juga LG. Inilah punya santri istimewa, pintar-pintar, suka nempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Saking cerdas utang. Mana utang? Kau ada utang sama aku? Mana aku udah lupa. Kata Ustaz, ikhlas, kata dia, lakukan. Lupakan. Haula wala quwata illa billah. Sampai kapan ujian keikhlasan? Sampai tuh ada tali putih yang menempel di kepala itu. Sampai kapan ujian keikhlasan itu? Sampai nanti. Dia hanya akan lompat, pindah, ganti hari, ganti ujian, ganti hari, ganti ujian. Coba dulu. Ganti hari, ganti ujian. Itu aja terus. Besok ujian ridho. Mana Denny? Ada materi saya lama dulu. Dan tolong putarkan Den. Bisa ke Den yang tadi Den? Ini private course. Zaman itu belum ada AC pun jalan. Ini masih saya mungkin 15 kilo yang lalu lah. Apa? Ya, mau lihat enggak? Saya 15 kilo yang lalu. Ini masih 50-an kilo, seingat saya. 57, 55 gitu lah. Mana Den videonya Den? Ini Rito. Lagi download, oke. Mau lihat Ustadz? Oke, tunggu sebentar. Cobaan memang banyak Ustadz. Kalau banyak, kalau sedikit namanya cobain. Oke, bagus, 100.000. Enak kan? Hari Jumat nih pokoknya bagi-bagi rezeki lah. Kalau banyak namanya apa? Cobaan. Kalau sedikit? Cobain. Kalau banyak bajunya, kalau banyak cucian namanya laundry ya. Cucian namanya. Udah? Ya, Bang Denny lagi siapkan materinya. Jadi ini 15 kilo yang lalu saya udah ngomong ini. Bukan kilometer ya, kilogram. Saya kurus, saya nengok, Allah kurusnya aku. Belajar hidup percaya diri bukan karena hari ini malam ini saya mau ngajak kawan-kawan untuk. Bayangkan tuh, Masjid Kapal Munzalan masih pakai kipas angin. Mana Den? Den? Ini juga ujian sabar ya. Ayatnya langsung hidup ya. Tenang, tenang.
Bergegar kali Denny nih. Oke. Kita belajar hidup optimis, belajar hidup percaya diri. Percaya diri bukan karena sombong, percaya diri bukan karena pintar, percaya diri karena kita punya Allah. Sadari betul, ini A maunya aku, B yang terjadi. Aku maunya C, D yang terjadi. Sadar betul, aku kena atur sama Allah. Kalau aku protes, berarti aku menyalahi kontrakku sebagai hamba. Protesnya kita akan memperbaiki masalah, tak terimanya kita akan merubah keadaan. Tidak, kita terima atau tak terima sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa, semoga takdir sesudah ini jadi lebih baik. Nengok enggak? Betapa dramatisnya manusia itu ketika, kenapa ini terjadi ya Allah? Why always me God? Kayak bahasa Inggris biar mahal. Apa? Why always me God? Jawabannya, kata Allah, why not? Apa jawabannya? Why not? Bayangkan tuh pakai kipas, apa-apa isi, pakai speaker. Oh, ini masih pakai apa? Mimbar yang lama itu masih ada speaker yang kalau bunyi itu Bluetooth. Nah, itu, yang bahasa Inggris kayak bahasa Spanyol tuh. Ya, belum mampu beli JBL, belum mampu, masih beli yang itulah. Itu pun udah bagus, udah rasanya 200.000, sudah keren sekali. Di share ya video 15 kilo yang lalu ya. Itu namanya ridho. Antum tahu, saya saat ngomong itu tuh lagi tak berdoa, bikin kajian namanya private course mustahil miskin. Yang diyakinkan siapa? Bukan antum, saya lagi meyakinkan sendiri. Clear ya, kira-kira ya. Dah, jadi ikhlas sama ridho nih gantian-gantian terus. Ikhlas itu ketika kita berbuat hanya karena Allah. Ridho itu ketika kenyataan tidak sesuai dengan keinginan. Why always me God? Jawabannya Allah bilang why not? Terima tak terima sudah terjadi. Maka abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Ridho ini mengajarkan kita untuk berserah sepenuhnya sama Allah. Hidup kita Dia yang atur, bukan kita. Hasil itu bukan ranahnya kita, itu ranahnya Dia. Dan penutup dari materi pagi hari ini, dan antum juga harus siap kadang-kadang apa? Walaupun antum sudah berbuat baik dan melakukan kebaikan, kebaikan antum tidak dibalas orang dengan kebaikan. Tepuk sebelahnya, iya, benar. Tidak. Kebaikan antum dibalas dengan apa? Justru dibalas fitnah, dibalas dengan caci maki, dibalas dengan hinaan, dibalas dengan diremehkan. Padahal antum diam nih. Lalu muncullah orang bilang, udahlah lawan aja, kamu makin diinjak-injak kalau begini. Disitulah kita belajar yang namanya sabar. Udah baik gitu, udah ramah gitu, udah sopan gitu, udah santun gitu,
dibalas dengan kata-kata yang kasar. Mulailah muncul kalimat, saya tidak nyangka Ustaz. Apa dia nggak nyangka? Inilah universitas kehidupan. Kapan antum wisudanya? Pas nanti malaikat mau jemput nyawa, mencabut nyawa kita, itulah saat kita di wisuda. Wes udah. Apa kata malaikat? Wes udah. Sabar itu ketika kebaikan kita dibalas dengan keburukan, dan kita tetap memilih untuk terus berbuat baik, melakukan kebaikan, dan terus berbuat baik, dan tidak peduli lagi mau dibalas ke tak dibalas ke, dimention ke tak dimention ke, diapresiasi ke, udah tak ada urusan. Pokoknya aku berusaha sekuat tenaga melakukan 3 hal: ikhlas, berniat karena Allah, ridho ketika ketetapan tidak sesuai dengan kenyataan, ya kan? Dan sabar ketika kebaikan justru malah dibalas dengan keburukan. Biasa baik. Ini reminder hari Jumat. Saya tidak nambah materi, hanya mengingatkan kita pernah belajar bersama. Saat saya 15 kilo yang lalu pun sudah ngomong begitu juga. Seru juga ya nih ngomong Masjid Kapal Jalan dulu ya. Mimbarnya masih kayu. Ini mungkin 2017, 2018 mungkin. Instagram saya yang namanya masih Luqmanul Hakim Ashabul Yamin, bukan Luqmanul Hakim Pontianak. Itu masih private course, masih pakai topi. Apa tulisan topinya tuh? Oh, jangan nakal. Itu ngeprint seorang tuh. Tak berduet mau bikin munzalan setor. Jam tangan yang putih, kaosnya, kruniknya udah ya, udah krunik sedekah akbar ya, udah pakai short tapi masih pakai topi, mic-nya masih pegang, kursinya masih ada tuh. Duduk situ, nanti tulis di papan tulis ya. Masya Allah, sabar, berproses. Tidak ada materi baru sebenarnya di SMK ini. Apakah ada ketemu materi baru? Semuanya cerita-cerita lama. Maka kemarin pun akhirnya hadis Jibril ini jadi episode mahal untuk kita semua. Dan nanti kita akan paham kalimat pertama yang diucapkan Jibril, ya Muhammad, apa? Ya Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Saya tuh kayak kena sambar rasanya kalimat ini. Ngeri sekali. Terasa enggak? Kebayang enggak tuh? Nabi Muhammad kan waktu ketemu Jibril pertama kali kan tegang kan? Iqra ma'ana biqori, Iqra ya Muhammad ma'ana biqori. Begitu datang ngomong gitu, ya Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Itu kan seolah kalimatnya multi tafsir kan. Kau mau buka aurat, bukalah auratmu. Kau mau selingkuh, selingkuhlah. Kau mau curi, curilah. Kau mau sombong, sombonglah. Kau mau pamer, pamerlah. Sampai masanya kenikmatanmu itu habis, kau jadi bahkan dimakan cacing tanah. Close. Maka saya sering bilang sama kawan-kawan, kalau kematian tidak bisa bikin hati kita bergetar, tidak bisa bikin hati kita nih tersentuh, maka tidak tahu pakai apa lagi.
mau ingatkan, kalau kematian tidak jadi mengingat. Saya pernah sakit waktu itu, terus ngebayangkan nih, jangan-jangan malam terakhir saya gitu. Itu takutnya luar biasa. Aku udah selesai, aku di sini ya. Ambil istighfar sampai mau tidur tuh, istighfar sampai telak. Ternyata pagi-pagi saya masih bangun, Pak. Masih hidup aku. Kematian ini teman-teman obat yang paling mudah untuk menetralisir pahit, manis, asam, asinnya dunia. Nanti antum kalau ingat 4 huruf ini, MATI, dunia langsung hambar, tak ada rasa. Coba ya, latihan. Bagaimana bikin dunia ini hambar? Gimana bikin dunia tak ada rasa? Ingat mati. Boleh coba ya, simulasi dulu lah. Pergi ke kuburan, baring di samping batu nisan 5 menit ya. Tapi jangan sekarang, maghrib. Terus ucapkan salam, assalamualaikum. Nah, mudah-mudahan ada yang jawab gitu. Test drive 5 minutes. Assalamualaikum ya ahli kubur. Terus Waalaikumsalam, pendatang baru. Rupa hamba Allah istimewa yang standby situ. Ngapu kau sini Jul, kata dia. Enggak pakcik, kata dia. Ya, gimana bikin dunia ini hambar? Ingat mati. Jadi coba dirasakan gitu. Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Maghrib lah 5 menit, baring di samping batu nisan. Pasti semua akan bilang ini, seram Ustaz, ngeri Ustaz. Baru di atas tanah, dan kita belum mati. Apa? Itu baru di atas, dan kita belum. Bisa kebayangan kita sudah mati dan di dalam tanah. Maka kalimat Jibril ya Muhammad disebut lagi namanya, spesifik. Bukan ya Rasulullah, ya Muhammad. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Mudah-mudahan ish ma syi'ta fa innaka mayyitun ini membuat kita tersadarkan, tahu hidup ini mau kemana dan mau berbuat apa. Pujian manusia tidak bikin mulia, caci maki manusia tidak bikin hina. Apa yang orang bicarakan belum tentu benar, apa yang orang prasangkakan juga belum tentu benar. Jalani hidup ini dengan jalan yang Allah atur, dengan yang Allah mau. Maka tadi saya bilang, bagaimana membuat dunia ini yang asam, manis, pahit, getir, lampu sorot menjadi hambar? Ingatlah 4 huruf. Apa 4 huruf itu? M-A-T-I, mati. Hambar maksudnya. Kecantikanmu hambar, kegantenganmu hambar, motor besarmu hambar, mobil mewahmu hambar, rumahmu hambar, jabatanmu hambar, tasmu, mukamu, hidungmu, gigimu, IPK-mu, posisi jabatanmu di perusahaan. Tinggal pertanyaan selanjutnya, apa bekal yang mau disiapkan? Apa? Supaya kita punya tujuan jalan hidup ini.
Dan saya mau bilang sama antum semuanya, mati tidak nunggu kita siap, mati tidak nunggu kita taat, mati tidak nunggu kita tua, mati tidak nunggu kita sakit. Mati itu bisa datang kapan? Kapan mati datang? Kapan mati itu datang? Kapan saja. Kapan? Di mana? Nanti Allah belum siap, mau dandan dulu ya Allah. Mau make up dulu ya Allah. Tunggu wisuda ya Allah, habis wisuda lah baru. Tidak bisa. Dunia akan menjadi hambar ketika ingat mati. Apa bekal yang harus disiapkan? Banyak sedekah, banyak infak, banyak nolong orang, banyak doakan yang baik-baik, banyak nyebut yang baik-baik, banyak berprasangka baik, banyak istighfar, banyak apapun. Haula wala quwata illa billah. Haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan 4 huruf itu yang membuat kita semakin bersemangat untuk tahu dan sadar mana dunia yang asli, mana yang palsu. Saya bilang kemarin, kampung atau pulau itu adalah pulau akhirat. Pulau itu harus kita siapkan, buang binatang berbisanya, siap tebang pohon-pohonnya, ya kan? Siapkan rumah-rumah istana terbaik di sana. Di sini mengontrak aja. Sebentar maksudnya itu. Paling 60 tahun atau 40 tahun atau 30 tahun, tidak lama. Jangan sampai sia-sia jadi istri, jangan sampai sia-sia jadi suami. Tidak ada urusan suamimu baik atau istrimu jahat atau istrimu baik atau jahat, tidak ada urusan. Tetaplah berbuat baik, karena nanti kita di akhirat masih. Di akhirat apa? Masing-masing. Barakallahu fikum, berkah selalu. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah tutup akhir hayat kita dengan akhir yang indah bernama Husnul Khatimah. Al-Fatihah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga hari Jumat ini jadi hari Jumat yang penuh berkah. Semoga hari Jumat ini menjadi hari Jumat yang penuh dengan kebaikan, dan semoga hari Jumat ini menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Silakan salaman sama sahabat kiri kanannya, bilang jazakumullah khair. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di surganya Allah, apa? Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di surganya Allah. Doakan saya, Bang Kakak, doakan istri saya, Bang, doakan kami semuanya selalu dalam kasih sayang Allah. Terima kasih. Di depan sudah disiapkan ada penyapu, pengepel, ya. Ya, piring kotor silakan dikerjakan, ya. Terima kasih.
Itu ujiannya ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.